Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat anak-anak online dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian bisa menjalankan aktivitas dengan sehat dan semangat. Perkenalkan, Ibu Weliana, salah satu guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 6 Lubuk Linggau. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan layanan informasi dalam bidang pribadi. Fungsinya yaitu fungsi pemahaman. Topiknya kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe kepribadian. Tujuan dari video pembelajaran kali ini secara umum yaitu untuk menerima keunikan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Secara khusus, Ibu harapkan peserta didik mampu membedakan tipe-tipe kepribadian dan peserta didik mampu mengidentifikasi potensi yang ada di dalam dirinya. Sebelum kita mempelajari tentang tipe-tipe kepribadian, terlebih dahulu kita harus mengenal apa sih itu kepribadian. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Kepribadian secara teratur, tumbuh dan mengalami perubahan. Kalau sudah kenal apa itu kepribadian tadi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tipe-tipe kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Yang pertama yaitu kepribadian introvert. Definisi dari introvert sendiri adalah seseorang yang bisa menyerap energi ketika sedang sendiri, lebih memilih ketenangan untuk refleksi. Mereka tidak menolak menghabiskan waktu bersama satu atau dua orang terdekatnya. Supaya kita lebih mengenal dengan kepribadian introvert ini, Ibu akan menjelaskan tipe-tipe dari introvert. Yang pertama yaitu social introvert. Tipe yang ini lebih suka dan menikmati kesendirian dan cenderung kurang suka bersosialisasi. Kalau yang kedua yaitu thinking introvert ini pribadi yang suka berpikir tentang apa saja atau bisa dikatakan pribadi yang suka termenung. Sedangkan kalau yang ketiga yaitu anxious introvert ini adalah tipe introvert satu ini akan sangat cemas dan takut jika harus berinteraksi sosial, terutama dalam lingkungan yang baru. Mereka cenderung tertutup sehingga jarang sekali memiliki teman. Dan tipe yang terakhir yaitu restrained introvert. Tipe ini sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Mereka lebih memilih untuk mengamati atau berpikir terlebih dulu sebelum berbicara atau bertindak. Itulah tadi tipe-tipe dari kepribadian introvert. Yang selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang kepribadian ekstrovert. Ya, kepribadian ini merupakan karakter yang berbanding terbalik dengan introvert. Apabila sosok introvert lebih sering menyendiri, sosok ekstrovert ini menyukai keramaian dan senang berinteraksi dengan banyak orang. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan sosok ekstrovert didominasi oleh sifat yang menyenangkan yang berasal dari luar diri mereka. Selanjutnya, kita akan mengenali ciri-ciri orang ekstrovert ini seperti apa sih? Yang pertama, mereka tidak suka sendiri, pandai menghidupkan suasana, cenderung spontan dalam bertindak maupun berbicara.
mudah bergaul, selalu bersemangat dan antusias. Cenderung lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Terkesan gercep atau gerak cepat. Senang berinteraksi dan bersosialisasi. Cenderung lebih senang bekerja dalam lingkup sosial yang benar. Yang selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang fakta ekstrovert. Yang pertama, bisa menjadi pendengar yang handal. Jadi kalian kalau punya teman yang memiliki kepribadian ekstrovert ini bisa sangat dihandalkan untuk kalian jadi teman curhat ya. Yang kedua, tampak bukan dirinya yang sebenarnya. Yang ketiga, pandai berbicara di depan banyak orang. Dan yang terakhir, tidak ditemui hasil penelitian yang mengatakan bahwa seseorang yang ekstrovert lebih merasakan kebahagiaan daripada orang yang introvert. Ya, itulah tadi 2 kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Ya, sebelumnya tadi kan telah dijelaskan bahwa kepribadian manusia ada yang namanya introvert dan ada yang namanya ekstrovert. Ada pengkategorian yang menjadikan setiap orang punya kadar introvert dan ekstrovert dalam dirinya. Jadi, orang dengan kadar introvert yang lebih tinggi akan dikatakan introvert dan sebaliknya. Namun, kalau kita berbicara, Bu, kalau saya ini introvert dan ekstrovertnya itu seimbang. Jadi saya ini apa ya, Bu? Nah, menurut Carl Gustav Jung, kalau memiliki kepribadian introvert dan ekstrovertnya seimbang, ada yang namanya kepribadian ambivert. Ya, kepribadian ini sendiri yaitu kepribadian yang memiliki ciri-ciri introvert dan dia juga memiliki ciri-ciri dari ekstrovert. Kepribadian satu ini ada di tengah-tengah introvert dan ekstrovert. Maka orang ambivert pun dapat dikatakan fleksibel. Jadi mereka mampu menyesuaikan diri dengan mudah. Supaya kita lebih mengenal lagi kepribadian ambivert ini, Ibu akan menjelaskan apa sih kepribadian ambivert ini. Adalah kepribadian yang istimewa. Ia seorang introvert dan juga bisa menjadi ekstrovert. Ada seseorang yang terlahir langsung dengan kepribadian ambivert ini. Umumnya seseorang ambivert lebih cenderung mendominasi dari kelemahan introvert dan ekstrovert. Seseorang ambivert akan bisa mengendalikan potensi dan kelebihan yang ada pada diri mereka. Hal tersebut didapatkan setelah melalui berbagai lika-liku hidup dan berbagai pengalaman. Kelebihan dari keduanya bisa mereka optimalkan. Tentu hal ini adalah hal yang sangat baik untuk orang yang memiliki kepribadian ambivert, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang ambivert. Yang pertama yaitu sulit membuat perencanaan, mudah beradaptasi, mandiri, merasa nyaman berada di keramaian, memiliki intuisi yang tajam, tertarik percakapan mendalam dan spesifik, kepribadian berubah tergantung lawan bicara. Dan yang terakhir yaitu mudah bersosialisasi, ya. Itu adalah kepribadian ambivert, ya. Setelah kita mempelajari tiga kepribadian tadi, jadi bagaimana? Kalian termasuk yang introvert, ekstrovert, atau ambivert? Silakan tulis ya di kolom komentar.
Tetapi menurut para ahli, mereka mengungkapkan bahwa tiap orang memiliki salah satu tipe kepribadian. Apakah itu introvert, ekstrovert, atau ambivert. Tetapi mungkin dibutuhkan waktu untuk mengetahui apa tipe kepribadian sesungguhnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tiap orang memiliki gabungan sisi ekstrovert dan sisi introvert dalam dirinya. Meski salah satu sisi akan terlihat lebih dominan. Apakah itu introvert, ekstrovert, atau ambivert? Semuanya baik-baik saja. Semuanya bagus. Jika kita merasa bukan seorang introvert, ekstrovert, atau ambivert pada tingkatan ekstrim dalam skala kepribadian kita, bisa saja kepribadian kita bergeser tergantung kepada tahap kehidupan yang kita jalani. Hal inilah yang dinamakan pembelajaran hidup. Jika seseorang telah banyak belajar dari perjalanan dan pelajaran kehidupan yang mereka lalui, akan ada sikap di mana kedewasaan itu muncul. Seseorang yang sudah terbiasa akan siap menjalani kehidupan apapun sesuai dengan keadaannya. Jadi, mari kita sama-sama terus belajar, mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Ibu rasa sampai sini dulu layanan informasi tentang tipe-tipe kepribadian. Sampai ketemu di video pembelajaran yang lainnya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.